Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raqata aina ya syauqan walitaibata larafata isqan fa'ataitu ila habibi fahdaya qalbu warifqan salli ala ya Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Assalamu alaika ya habibi ya Nabi Allah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, berjumpa dengan tuan dalam acara Akai Barusli ini Pak kesempatan Ronyol dan tuanna bersama urung-urung ini atau ibu-ibu yang di Balai But Nurul Kamal. Pemirsa, jadi di Pak kesempatan Ronyol takalan tampil beda dengan urung-urung lain yang mana bahwa di Balai Butnya gadakan yaitu Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan Husniati dan sari tilawah oleh Ibu Nazariah. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah. Oleh karenanya marilah kita dengar dan patuhi. Oleh karenanya marilah kita dengar dan patuhi. Apa lagi? Yang kedua Akila, yang ketiga Aida. Nabi Muhammad Rasul pilihan, utusan Tuhan, budi pekertinya
membawa agama yang benar untuk jadi bimbingan, membawa agama yang benar untuk jadi bimbingan. Peringatan Maulid yang setiap tahunnya dilaksanakan hendaknya menjadi momentum bagi kita untuk introspeksi dan refleksi sejauh mana kita telah meneladani dan mengamalkan ajaran-ajaran serta akhlak baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan kita, baik dengan keluarga maupun juga dengan masyarakat. Hadirin yang kami hormati, dalam kegiatan Maulid ini kami juga ada mengadakan beberapa perlombaan di TPA Nurul Qomari dengan tujuan mencerdaskan dan mengukuhkan kesadaran pada anak-anak kita untuk terus mencintai, membanggakan, mengagungkan, memuliakan baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu Eli dan juga Ibu ya, kedua ulunnya sangat berperan dalam acara maulidnya. Bu Eli, mungkin dia ada nampak je meriah dah ulunnya acara adakan maulid. Dan juga khusus mungkin kaum-kaum ibu yang diadakan juga ada anak-anak. Ini semuanya anak-anak dan ibu-ibu ini tentunya dalam acara maulid ini diadakan mungkin setiap tahun ya. Dan juga pada tahun 2018 ini yang mungkin yang lebih meriah daripada tahun yang lalu. Dan juga khusus ini untuk ibu-ibu dan ada anak-anak lagi. Itu bagaimana Bu? Silakan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Juwarni, Ketua TPA Nurul Qomari. Jadi Nurul Qomari ini ada kegiatan atau programnya Pak. Kalau hari Selasa, Kamis dan Sabtu adalah TPA, Taman Pengajian Al-Quran oleh anak-anak kita yang baju seragam tadi. Terus kalau hari Sabtu adalah pengajian untuk ibu-ibu belajar membaca Al-Quran dari Iqra sampai Al-Quran. Belajar membaca, bukan kajian. Terus kalau hari Senin kajian Islam. Kita ada tentunya berganti-ganti setiap hari Senin tergantung tentu mana yang sempat hadir. Terus kalau malam Jumat ya Bu ya, kita ada pengajian juga membaca surat Al-Kahfi setiap malam Jumat. Jadi itulah jadwal kegiatan pengajian Nurul Qomari. Makanya anggotanya adalah ibu-ibu. Karena hari Sabtu itu pengajian ibu-ibu, ada yang dari komplek Cinta Kasih ini, ada juga dari luar Pak. Ada dari Lumbata, dari Blok Masjid, dari Lamsepung, ada juga dari Matai, dari Darussalam yang mungkin alhamdulillah mereka merasa nyaman mungkin ngaji di sini. Juga anak-anak TPA-nya ini lebih kurang ada 50 ya Bu ya. Sebenarnya TPA anak-anak mungkin ada lebih kurang 80, tapi yang aktif sekali baru 50. Paling sekali kadang datang kadang tidak. Untuk pengajian ibu-ibunya juga yang belajar membaca Al-Quran juga ada 50, alhamdulillah. Jadi ini yang hadir ini adalah wali dari santri, juga ibu anggota pengajian yang seragam tadi. Ini adalah anggota pengajiannya, yang bukan seragam adalah undangan dan ada undangan dari pengajian Tepung, dari pengajian untuk masjid, Lumbata kita undang karena mereka juga sering mengundang. Jadi kami sering sharing. Oh, gitu ya. Ya, dengan adakan maulid Ibu maknanya itu gimana? Saya pribadi dan kita semua mengharapkan sekali ya Pak ya, semoga maulid ini adalah momentum kita untuk kita. Mungkin ada yang bisa disampaikan sedikit Bu dengan acara maulid ini? Berkat maulid ini kita bisa memakukan ukhuwah Islamiyah. Kita akan mensiarkan bagi anak-anak kita, bagi semua masyarakat kita. Ayo kita bangun Islam, apalagi zaman sekarang Pak. Saya dari pribadi ingin mengajak semua warga Panteri, di luar Panteri untuk belajar Al-Quran, untuk mengadakan maulid dan hari-hari besar. Kita semua mensiar agama. Begitu payahnya Rasulullah membangun Islam. Kenapa kita sekarang kita biarkan begitu saja? Itu saja mungkin.
Wah, luar biasa. Senang berbahagia sekali begitunya munculnya Islam sampai ke Bata, ke Ramsepun, mengaji ketepatannya alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Adalah berbuat baik kepada kedua orang. Wa bil walidaini ihsana, walaupun bila terompanya sudah masuk surga, dijamin masuk surga. Saya bangga jadi orang Islam, bilang lagi. Karena jaminannya Allah dan Rasul sudah menjamin setiap orang yang mati dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam pasti surga menanti. Amin, Allahumma amin. Ya, kembali kepada kita persoalan tadi, berbuat baik setelah kepada tetangga dekat, tetangga kemudian kepada teman sejawat. Ibu-ibu ini rahmati Allah, Bu, ibu-ibu berteman gak usah pakai bekot-bekot, Bu. Hanya gara-gara lebih cantik baju dia, lebih berkilat lipstiknya, lebih mahal brosnya, lebih semualah. Teman sejawat, Bu, ternyata diperintahkan di surat An-Nisa kan, khusus buat perempuan sampai perlu Allah menurunkan satu surat mengatur tata cara hidup bagi kaum perempuan. Tidak boleh kita bersirik dengki, senantiasa diperintahkan oleh Islam kita berbuat baik sesama teman sejawat. Wa sahibi bil jambi, begitu. Wa bani sabili, kepada ibnu sabil, guru mengaji, anak-anak yang mengaji, yang belajar mengaji dan yang mengajarkan pengajian, itu disuruh buat baik, Bu. Wa bani sabili wa ma malakat aimanukum, kepada hamba saya yang di bawah pengasuhannya, kepada pembantu. Bu, sekarang pembantu kejam-kejam kali manusia ya, Bu ya. Yang disetrika pembantunya, Bu. Yang dicolok matanya, Bu. Macam-macam. Tapi saya rasa bukan di sini nggak ada. Di Pantiri tadi buktinya orang lebih banyak, bukan di Pantiri. Jadi tidak ada istilah lagi kita tidak berbuat baik dengan teman sejawat, Bu. Ya, karena Islam memang mengajarkan demikian kepada ibnu sabil, kepada pembantu yang di bawah pengasuh kita. Kemudian dikatakan di akhir pada ayat itu, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah sesungguhnya tidak suka kepada siapa? Kepada orang yang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Masya Allah, aku lebih cantik. Itu membanggakan diri tuh. Hidungku lebih mancung. Orang Aceh hidung mancung-mancung, Bu ya. Bu, saya teringat jumpa pada teman ya, ini walau don Cik Aceh, Bu. Cuman produknya Medan sedikit ya. Karena sekolahnya saya. Jadi saya pernah ketemu sama yang di seberang Sumatera Utara. Dibilangin orang Aceh cantik-cantik ya, hidungnya mancung-mancung. Iya, Bu, karena apa? Karena keturunan Arab, Cina, Eropa, Hindi. Aceh. Apa nak? Arab, Cina, Eropa, Hindi. Hindi itu maksud India. Semua empat bangsa ini hidungnya mancung, tapi giliran Aceh saya nggak mancung kok. Banyak kali kena gilis kertapi rupanya. Jadi alhamdulillah memang demikian. Kenapa jadi terlihatnya orang Aceh itu lebih cantik-cantik? Karena dari keturunan dari empat tadi tuh, Arab, Cina, Eropa, Hindi. Rupanya yang orang yang dekat Danau Toba itu, Bu, siapa sih orang dekat Danau Toba kampungnya? Kampung suami saya, Bu, dekat Danau Toba. Kalau mereka mengatakan, kenapa ya orang Aceh itu cantik-cantik ya? Senang sikit, Bu, senang sikit. Gak banyak Ali, senang sikit. Orang Aceh cantik. Hidungnya mancung-mancung ya. Rupanya kalau orang Danau Toba kenapa? Katanya batu bata. Kok batu bata? Petak Astagfirullahaladzim, itu mencaci, Bu, ciptaan Allah. Nggak boleh. Nggak boleh caci ciptaan Allah. Biar Bilal hitam, legam, pesek, tebal, tapi dia dicintai oleh Rasul. Sebagai pengikut Rasulullah, apa saja yang dicintai oleh Rasulullah, maka kita sebagai umat Rasulullah wajib mencintai apa yang dicintai oleh Rasul.
Masya Allah. Kita maknain kali ini pada maulid ini, apa saja yang disyariatkan oleh Rasulullah, maka kita wajib mengikuti. Rasulullah itu adalah sebagai uswatun hasanah. Jadi kalau begitu Rasulullah itu tidak pandang bulu, dia sayang sama anak yatim. Karena dia juga terlahir menjadi anak yatim. Dia sayang kepada fakir miskin. Bu, saya teringat di sebuah sirah nabawiyah saya baca kisah tentang perang Hunain. Anak-anakku, di perang Hunain itu Rasulullah mendapat bagian ghanimah. Tahu nak ghanimah? Harta perang itu, ya. Syedaraun yang di kota dan di kampung rejak keno pegahaba buku yang menanai erakan lon yang di kota di kampung nyo acara syedara akai Bang Rusli awa beja labi-labi urung Mekah dan tukang dan ban mandung na dalam akai Bang Rusli. Tanda